Jadi ini hanya PPT saja. PPT-nya itu kanan kiri atau hanya satu? Kanan kiri, Bu. Kanan kiri, oke ya. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui sama-sama, mata kuliah ini adalah pertemuan kita ini karena untuk menjelaskan pertemuan kita kali ini tuh merupakan web atau tutorial web hukum perjanjian internasional. Ya, kalau perjanjian itu kan kita taunya apa namanya menggunakan azas faksun servanda ya, atau ada bapak ibu yang bisa bantu menjelaskan apa itu faksun servanda? Mungkin Mbak Enda, mungkin Mbak Enda bisa share apa sih yang dimaksud dengan azas faksun servanda itu? Saya yakin nih kalau misalnya saya coba tanya satu-satu, mbak-mbak di sini nih kemungkinan besar adalah praktisi ya, bukan fresh graduate. Yang saya percaya itu apa tuh namanya, dalam hukum perjanjian itu udah merupakan sebuah kebiasaan sehari-hari begitu. Oke, mungkin Mbak Enda bisa bantu apa sih azas fakta sunt servanda itu? Halo Mbak Enda Yitra. Halo, halo Mbak. Maaf, Bu. Iya, Tadi kepencet ininya. siap siap siap. Terima kasih. Iya. Bisa share sama kita apa yang Mbak Endah apa namanya itu pahami tentang azas faksun servanda? Kalau menurut pemahaman saya, fakta servanda itu adalah perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan hal itu harus ditepati Nah, oke, terima. bagi para pembuatnya dan itu menjadi undang-undang bagi mereka. Ya, jadi terima kasih Mbak Endah. Saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Endah. Kalau kita bicara soal azas fakta sunt servanda, itu adalah azas bagi orang yang berjanji satu sama dengan yang lain, yang artinya adalah perjanjian itu mengikat bagi mereka yang saling menjanjikan begitu ya. Nah, di tugas kita, coba saya uh, cekkan ya. Di tugas kita, coba kita lihat tugasnya Mbak Rosita ya. Oke. Oke, jadi seperti yang saya tulis di PowerPoint presentation saya itu, kalau azas pacta sunt servanda itu kan apa namanya, di KUH Perdata ada di pasal 1338 yang isinya katanya perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Nah, di tugas yang pertama itu kita kan diminta untuk menjawab apa namanya, ajas perjanjian apa sih yang tercermin dari kasus ini begitu. Kalau mungkin Mbak Rosita bisa cerita apa jawaban Mbak Rosita di, ada ya, ada Mbak Rosita, apa jawaban Mbak Rosita di tugasnya kaitannya dengan azas fakta sunt servanda yang tergambar di pasal 1338 KUH Perdata. Boleh diceritain aja apa yang sempat Mbak Rostina, maaf, tuliskan di tugasnya. Halo Mbak Rostina. Halo Mbak Iya, Rostina. Ya. boleh diulang pertanyaannya, Bu? Oh iya, ini jadi kan kita lagi bahas azas fakta sunt servanda. Nah, azas fakta sunt servanda itu kan tadi udah dijelasin sama Mbak Endah. Katanya azas fakta sunt servanda itu adalah azas berarti perjanjian itu mengikat bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Nah, lalu
jelaskan lagi, oh iya, ketentuan azas fakta sunt servanda ini memang ada di peraturan perundang-undangan kita, yaitu di pasal 1338 KUH Perdata. Nah, di tugas kita yang pertama itu kan dikatakan ada perjanjian antara PTA dan PTB gitu ya, bersepakat. Kemudian yang pertama itu pertanyaannya adalah azas apakah yang dipakai oleh para pihak atas perjanjian yang dilakukan oleh PTA dan PTB ini. Nah, saya mau tanya konfirmasi kira-kira begitu, apa sih jawaban Mbak Rosita terhadap pertanyaan nomor 1 pada tugas pertama kita? Menurut saya itu asas kebebasan berkontrak. Karena PTA dan PTB menunjukkan mereka membuat kontrak dengan aturan khusus yang tidak ada di undang-undang. Seperti metode pembayaran yang hanya ada buat mereka, dan asas ini kasih hak pihak-pihak luar buat kasih hak pihak-pihak buat atur sendiri si kontrak selama nggak melanggar hukum itu sendiri. Oke, jadi Ibu juga di situ Mbak Ros juga di situ menyebutkan ya pasal 1338 sebagai salah satu asasnya gitu ya. Kemudian juga ada pasal apa lagi yang kemarin sempat ditulis? Pasal 1320, ya. Pasal 1339, 1342. Oke, 1342 para pihak bebas membuat perjanjian baru selama tidak merugikan orang lain. Oke. Yeah. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ini kalau kayak gini di layarnya kelihatannya seperti apa, Mbak? Kelihatan pesertanya. Oh, kelihatan semua. Berarti saya berarti share entire screen berarti ya. Jadi apapun yang saya buka itu kebaca. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Soalnya kalau yang satunya tadi saya coba dia nggak bisa berbagi screen kalau hanya menunjukkan PPT saja. Semoga nggak sakit ya. Ya, oke. Tadi azas fakta sunt servanda adalah perjanjian itu mengikat pada para pihak. Tapi kemudian perjanjian itu kan nggak cuman kalau ketika saya dan rekan-rekan itu bersepakat mau bikin perjanjian, tapi perjanjian itu kan nggak otomatis bisa berlaku ya. Itu ada syarat yang harus dipenuhi supaya sebuah perjanjian itu dapat dikatakan perjanjian yang sah gitu ya. Meskipun dalam hukum keperdataan kita mengatakan azas kebebasan berkontrak, tapi suatu perjanjian itu akan sah kalau dia memenuhi syarat sahnya dari perjanjian. Mungkin daripada saya yang cerita gitu, mungkin Mbak Hasna bisa share sama kita syarat sah perjanjian itu ada di mana, kemudian isinya apa aja. Izin ini kita sambil sharing ya, mungkin juga Mbak bisa share ketika melakukan praktek perjanjian dengan kliennya, kalau ada masalah apa gitu yang dihadapi bisa di-share, bisa jadi bahan mengajar saya di Unila nanti mungkin. Tapi sekarang mau minta tolong dulu, mungkin Mbak Hasnah bisa cerita kepada kita sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sebuah perjanjian kalau dia gimana, kemudian dasar hukumnya dari mana. Boleh nggak apa-apa kalau nggak bisa on cam ya, mungkin lagi di jalan dan lain sebagainya. Silakan Mbak Hasna. Mbak Hasna, halo. Oke, mungkin Mbak Viola bisa bantu. Mbak Viola ya. Gimana Mbak Viola?
Kalau untuk syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 itu kan ada 4, Bu. Ya. Yang pertama itu ada kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan ini kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu harus sepakat terlebih dahulu. Nah, kalau yang kedua itu ada kecakapan. Kalau menurut KUH Perdata sih, cakap itu kan dewasa, berarti kecakapan menurut KUH Perdata ini harus berumur 21 tahun. Jadi kalau di bawah umur 21 tahun itu berarti belum cakap. Tetapi kalau sudah menikah itu juga bisa disebut cakap dan tidak di bawah pengampuan juga. Tidak di bawah pengampuan juga ini maksudnya tidak gila, boros atau pailit. Terus yang ketiga itu ada suatu hal tertentu. Jadi perjanjian ini harus memiliki objek yang jelas, dapat ditentukan jenisnya dan spesifik. Jadi harus ada objek dari perjanjian tersebut. Terus yang keempat itu sebab yang halal. Jadi isi dan tujuan dari perjanjian tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Oke. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, saya sepakat juga dengan Mbak Viola. Bahkan Mbak Viola itu lebih bisa menjelaskannya lebih enak gitu ya. Izin menambahkan sedikit aja, sebab yang halal mungkin ada kaitannya juga dengan ketertiban umum ya. Kalau ketentuan objeknya itu mengganggu ketertiban umum, maka dia menjadi sebab yang halalnya menjadi tidak valid gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah kesepakatan. Kalau kesepakatan itu artinya gimana? Saya dan Mbak Aci duduk berdua, kemudian kita bilang saya ada perjanjian jual beli botol tumbler seharga sekian akan dibayar kapan dan seterusnya begitu. Nah, kalau perjanjian baku itu bisa disebut perjanjian atau tidak perjanjian? Disebut kesepakatan atau tidak kesepakatan perjanjian baku? Perjanjian baku itu adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen itu tinggal tanda tangan atau tidak tanda tangan, atau bahasa kerennya katanya take it or leave it contract. Nah, kalau menurut rekan-rekan sekalian, klausula baku itu merupakan perjanjian yang sesuai dengan syarat pertamanya pasal 1320 tidak? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Mbak Aci mau coba? Mbak Aci mau coba? Iya Bu, kenapa? Ya, kalau perjanjian baku itu perjanjian yang udah disiapin sama pelaku usaha, terus kemudian konsumen itu tinggal tanda tangan aja, itu memenuhi syarat pertama dari pasal 1320 enggak? Selamat datang Mas Junaidin. Mas ini sepertinya ya. Iya Bu, sesuai Bu. Oh, oke, sesuai ya. Kenapa? Tapi kan dia nggak duduk bareng nih. Kan katanya namanya bersepakat itu kan harusnya misalnya saya dan Bu Aci mau bersepakat ya kita yang menentukan dong isinya kayak apa gitu. Sedangkan perjanjian baku itu kan enggak, pelaku usaha langsung kasih sodorin ke kita nih. Contohnya kalau saya mau masang IndiHome gitu. Kan saya langsung dikasih nih. Ini perjanjiannya bilang tanda tangan di sini Bu, tanda tangan di sini Bu, tanda tangan di sini Bu gitu. Tanpa mereka nanya gitu, ada nggak yang pengen saya koreksi gitu, ada nggak yang pengen saya taruh di perjanjian kita berdua gitu. Jadi Mas Junaidi, kami sedang mendiskusikan tentang syarat sahnya perjanjian di bawah pasal 1320. Tadi Mbak Rostina itu sempat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, kemudian sebab yang halal. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rostina.
Nah, kemudian kami saat ini sedang mendiskusikan mengenai syarat yang pertama, yaitu kesepakatan. Pertanyaan kami adalah apakah perjanjian baku itu merupakan itu memenuhi syarat pertama dari syarat perjanjian, sahnya perjanjian. Tadi Mbak Aci sempat bilang katanya iya ini sah gitu. Kenapa bisa sah? Belum dijelaskan sih sama Mbak Aci. Gimana Mbak Aci? Kenapa Mbak Aci bilang ini itu merupakan perjanjian yang sah? Padahal itu nggak bersepakat nih. Cuman pelaku usaha doang yang punya draft. Mungkin yang lain boleh kasih masukan. Izin menjawab Ibu. Silahkan Mbak Viola. Kalau perjanjian baku ini kan cuman kayak pelaku usaha kan yang buat isinya. Yeah. Nah, kalau dia kasih ke konsumen, kalau kayak dokumen itu datang ke konsumen terus dia menerima dan menandatanganinya, itu berarti dia udah sepakat sih Bu menurut saya, karena kesepakatan ini kan dia punya dua pilihan. Kalau dia ambil berarti dia tanda tangan, kalau dia tidak sepakat berarti dia nggak mungkin tanda tangan Ibu. Oke, ya terima kasih ya. Memang klausula baku ini itu sudah ada dasar hukumnya gitu ya, nanti boleh sama-sama dicek. Itu di pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di pasal 8 tuh dinyatakan tuh boleh klausula baku itu boleh dipakai gitu ya, asal ada asal-asalnya gitu. Di pasal 8 nanti boleh sama-sama dicek. Tapi sesungguhnya dia tidak memenuhi kriteria perjanjian, kriteria pertama kesepakatan ya, karena kedudukan dari konsumen itu menjadi rendah gitu dibandingkan dengan pelaku usaha atau produsen gitu. Kita memang kebanyakan di Indonesia itu kan ada beberapa ada beberapa service gitu ya. Contoh misalnya air, listrik, itu kan memang monopoli negara ya. Kemudian zaman dulu sih telekomunikasi, sekarang nggak juga, kita bisa memilih begitu. Tapi sebenarnya itu buat saya pribadi itu tidak memenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau misalnya apakah menurut Undang-Undang Indonesia perjanjian baku boleh atau tidak, itu boleh karena sudah dijelaskan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen begitu ya. Oke, kecakapan. Nah, kalau kaitannya dengan kecakapan ini, kalau ternyata terbukti bahwa si pembuat salah satu pihak itu tidak memenuhi unsur cakap, yaitu usianya masih di bawah umur, perjanjian itu akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Perjanjian yang udah dilakukan tadi itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Dapat dibatalkan, Bu. Oke, dapat dibatalkan. Kalau dapat dibatalkan itu artinya perjanjiannya dianggap pernah ada atau dianggap tidak pernah ada. Jadi perjanjiannya dianggap tidak pernah ada ya. Jadi tidak perlu ada penetapan dari dari pengadilan bahwa perjanjian ini tidak berlaku lagi. Oke. Terima kasih. Kita begini kecakapan ya, untuk kecakapan ini tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak takut salah sebut nama ya kan, Rostina, katanya tadi kecakapan itu salah satu buktinya itu ada kecakapan adalah usia seseorang. Nah, di dalam perjanjian itu apakah apa sih yang di dalam perjanjian yang membuktikan bahwa seorang itu cakap atau tidak di dalam perjanjiannya? Kalau di sini itu bisa dilihat berdasarkan misalnya usianya berapa, itu bisa dicek dari KTP-nya. Biasanya kan kalau kita bikin perjanjian kan kita bilang nama,
kemudian tempat tanggal lahir. Dari situlah dapat kita cek bahwa seseorang ini menjadi cakap atau tidak cakap terhadap perjanjian yang dibuatnya. Oke, suatu hal tertentu itu kaitannya dengan objek perjanjian tadi, harus ada objeknya, itu bisa berupa barang dan jasa. Kemudian klausula yang halal. Oke, ini dia klausula yang halal. Objek perjanjian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian saya mau cek lagi tugas kita. Yang kedua itu pertanyaannya adalah jelaskan dasar hukum dalam KUH Perdata. Tadi sudah dijelaskan. Bagaimanakah batas kebebasan berkontrak yang harus tetap dipatuhi oleh para pihak? Ya, menurut rekan-rekan sekalian, kira-kira apa sih yang menjadi batasan apa sih yang menjadi batasan dari azas kebebasan berkontrak tadi? Kita coba cek tugasnya view all transmission. Mas Junaidi kali ya, kita cek. Oke, ini. Ya, kenapa ke sininya? Kita mau lihat tugasnya. Oke, Mas Junaidi bisa terangkan ulang yang Mas Junaidi jawab di di tugasnya, apa sih yang menjadi batasan dari azas kebebasan berkontrak? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi batasan berdasarkan pasal 1337 Perdata. Jadi batasan yang mendasar adalah sebuah perjanjian tetap dianggap bebas selama isi atau tujuannya itu tidak melanggar undang-undang atau isi kontrak. Atau dalam hal ini tidak boleh menabrak aturan hukum yang bersifat memaksa. Berkaitan dengan itu juga bahwa ketertiban umum juga perjanjian itu tidak boleh mengganggu stabilitas kepentingan masyarakat. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi tadi ada ketertiban umum, kemudian apa tadi Pak yang pertama? Yang pertama adalah perjanjian itu kan berdasarkan undang-undang, jadi tidak menabrak aturan hukum yang bersifat memaksa. Oke, berarti sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, tadi sempat hilang sayanya. Kaitan dengan ketertiban umum, perjanjian tidak boleh mengganggu stabilitas atau kepentingan masyarakat yang bersifat luas. Oke, jadi secara umum itu ada dua yang membatasi azas kebebasan berkontrak. Yang pertama itu perjanjian yang dilakukan itu harus sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua itu tidak mengganggu ketertiban umum atau azas-azas atau norma-norma yang sudah dikenal di di masyarakat ya, khususnya masyarakat Indonesia begitu ya. Oke. Nah, terima kasih. Kemudian nanti tugas 2 kalau nggak salah itu kaitannya dengan wan prestasi. Jadi kalau kita tahu wan prestasi itu apa sih? Wan prestasi itu tindakan dari seseorang tidak mematuhi perjanjian yang sudah diperjanjian. Bisa dia itu tidak mematuhi karena dia lalai, bisa juga karena keadaan memaksa, begitu ya. Kalau kira-kira wan prestasi terjadi karena kelalaian ini, bisa kasih contoh nggak Mbak dan Mas? Jadi wan prestasi yang karena dia lalai. Kalau kita balik ke perjanjian antara PTA dan PTB, kira-kira kalau perjanjian yang lalai itu perjanjian yang seperti apa? Apa sih yang dilakukan oleh PTA atau PTB sehingga kita katakan sudah melakukan wan prestasi, dalam bentuknya itu dia lalai, kira-kira gitu. Dia ini ceritanya nggak diceritakan ya, dia tuh coba kita tugas 1.
PTA dan PTB bersepakat membuat kontrak kerjasama distribusi barang. Nah, berarti ini bentuknya barang ya. Nah, kira-kira gimana contoh wan prestasi dalam bentuk kelalaian yang mungkin dilakukan oleh PTA atau PTB? Ya, demi ada yang bersedia. Selamat datang Mbak Almanda Masya. Mas Junaidi mute, nggak kedengeran. Junaidin ya, Mas Junaidin Kak. Sepertinya Mas Junaidin mau menyampaikan idenya. Tidak ya. Oke. Ya, jadi kalau lalai misalnya PTA itu kan harus mengirimkan barang kepada PTB, tetapi barang yang sudah diperjanjikan itu tidak dikirim, atau sebaliknya PTB itu berjanji, di sini tidak dijelaskan di tugas kita akan membayar pada bulan kelima misalnya, tetapi masuk ke bulan kelima setelah barang dikirim, PTB itu dia tidak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Nah, kalau wan prestasi itu dalam keadaan memaksa, itu berarti misalnya PTA itu mau mengirimkan barang ke PTB, tetapi kemudian terjadi gempa bumi begitu. Sehingga barang yang seharusnya dikirim itu tidak dapat dikirim. Nah, sehingga wan prestasi yang dilakukan oleh PTA itu adalah wan prestasi yang karena keadaannya terpaksa tidak memenuhi janji. Jadi prestasi dalam hukum perdata itu kan kita tahu berbuat, tidak berbuat ya. Prestasi adalah berbuat dan tidak berbuat. Oke, sampai sini mengenai apa itu azas kebebasan berkontrak, kemudian syarat sah perjanjian, dan kemudian wan prestasi. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya minta tolong Bapak Ibu untuk pertemuan yang akan datang itu membuat satu contoh perjanjian. Objeknya terserah, Bapak Ibu boleh tentukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau, Mbak dan Mas mau. Nanti tolong tugasnya itu dikirim ke alamat email saya. Saya tulis di chat rehulinatarigan@gmail.com. Iya. Pertemuan kita selanjutnya itu kan Maaf Bu, bisa diulang emailnya? rehulinatarigan@gmail.com. Izin tadi sempat saya tulis di menu chat. Ya, paling lambat 23 Mei supaya saya bisa baca dulu untuk kita diskusikan sama-sama. Jadi tolong buat perjanjian yang sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 1338 dan memenuhi syarat sahnya perjanjian
1320 KUHP dikirimkan ke email rehulinatarigan@gmail.com paling lambat tanggal 23 Mei 2026. Ya. Saya share di sini ya. Course manajemen, partisipan, kemudian select all user. Ya, sudah saya kirim ke laman e-learning UT juga. Ya, jika Bapak Ibu belum ada pertanyaan, mungkin web kita akhiri saat ini. Jika berkenan, hanya jika berkenan saja, mohon hidupkan kamera, tapi kalaupun tidak bisa juga tidak apa-apa. Oke, berarti nggak ada yang bersedia untuk buka kamera ya. Oke, jika demikian saya ambil 1, 2, 3. Pak Junaidi mau. Ada Bapak Ibu yang siap? Ada yang Bapak Ibu yang ada Mbak lain yang mau buka kamera? Ya, tidak, sepertinya kita berdua saja, Pak. Baik, saya ambil lah. Maaf. Iya, oke, Mbak Endah, terima kasih. Kita ambil ya. Ready, 1, 2, 3, senyum. Iya, baik, nanti bisa diakses di e-learning kita, saya taruh di sana. Baik, demikian pertemuan pertama kita hari ini. Saya berterima kasih untuk waktu yang sudah Mbak dan Mas siapkan untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan, saya tunggu tugasnya pada tanggal 23 Mei 2026. Terima kasih, salam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Ibu. Selamat malam.